Oke, mohon maaf, kita tadi sedikit menunggu karena ya memang kebetulan jam 11 ada praktisi mengajar juga untuk semester 5 tapi jam cerdas. Lanjut di jam 1 di workshop kualitas perangkat lunak semester 3. Tadi di sesi sebelumnya masih belum selesai jadi saya menunggu terlebih dahulu. Alhamdulillah ada Bu Yufi yang sudah bergabung pada siang hari ini. Seperti biasa, mohon untuk teman-teman bisa on cam dulu, sambil diingatkan teman-temannya untuk bisa join ya. Untuk saya beri screenshot ya untuk laporan di eh, website praktisi mengajar ya. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan, Rek, bisa raise hand saja langsung, atau bisa langsung ditulis di kolom chat. Terus jangan lupa untuk mengisi presensi di e-learning, karena sudah saya set dari jam 1 sampai jam 2. Jadi mumpung nanti daripada lupa, setelah join nanti segera langsung presensi saja ya. Oke, eh saya screenshot dulu untuk halaman yang pertama sudah penuh, 1, 2, 3. Oke, untuk halaman yang kedua sudah penuh juga, 1, 2, 3. Halaman keempat ini masih proses, namanya saja saya screenshot. Halaman kelima, 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Kita langsung saja ya ke materi. Alhamdulillah yang kami hormati di sini ada Bu Yufi yang sudah bergabung. Kepada beliau, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang untuk teman-teman semua. Untuk di pertemuan kelima ini, yaitu di tanggal 11 November 2023 ini, kita sama-sama akan melanjutkan diskusi dan pembahasan terkait pengujian Common Evaluation Methodology EL2 pada kelas yang terakhir, yaitu kelas AK. Nah, adapun outline yang akan saya sampaikan pada pertemuan hari ini yaitu review evaluasi pada kelas ATE, lalu ruang lingkup evaluasi EL2, dan juga penjelasan terkait vulnerability analysis. Untuk review evaluasi pada kelas ATE, untuk mengingatkan kembali sesuai dengan pertemuan sebelumnya, di sini inputan dokumennya berupa testing documentation, yaitu dokumen persyaratan yang menjelaskan bahwa fungsi keamanan TOE beroperasi sesuai dengan deskripsi desainnya. Nah, untuk melakukan evaluasi pada kelas ATI ini, kita ada tiga assurance komponen yang perlu kita uji. Yang pertama, yaitu pada ATE Fund titik 1. Ini ada 7 work unit, yang mana tujuannya adalah untuk menentukan apakah pengembang melakukan dan mendokumentasikan pengujian dengan benar dalam dokumentasi pengujian. Selanjutnya, yaitu pada assurance komponen ATE COP 1. Nah, di sini ada satu work unit, dan tujuannya adalah untuk menentukan apakah pengembang telah menguji interface fungsi keamanan TOE dan memastikan bahwa bukti cakupan pengujian yang disusun oleh developer telah menunjukkan korespondensi antara pengujian yang diidentifikasi dalam testing documentation dan interface fungsi keamanan TOE yang dijelaskan dalam spesifikasi fungsional. Nah, untuk interface fungsi keamanan TOE yang dijelaskan dalam spesifikasi fungsional ini berkaitan juga dengan dokumen ADV, yang mana dokumen ADV itu telah kita uji pada pengujian di kelas ADV. Nah, untuk bahan yang dijadikan evaluasi pada kelas ATE Fund dan juga ATE COF, yaitu evaluation evidence-nya berupa testing documentation dan juga test plan atau test skenario yang diberikan oleh developer. Kemudian untuk assurance komponen yang ketiga, yaitu pada ATE IND2. Di sini ada 11 work unit, yang mana tujuannya adalah untuk menentukan apakah TOE berperilaku seperti yang ditentukan dalam dokumentasi desain, dan untuk mendapatkan kepercayaan pada hasil pengujian developer dengan melakukan sampel pengujian developer dengan menguji subset fungsi keamanan TOE secara independen.
Nah, pada assurance komponen ini, evaluator juga akan menyusun tes skenario yang pertama bisa juga dari tes skenario yang telah disusun oleh developer dan diambil beberapa sampelnya, dan juga menyusun tes skenario di luar tes skenario yang telah disusun oleh developer. Nah, bagaimana cara penyusunannya itu sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, dan untuk memastikan apa-apa saja yang belum fungsi keamanan yang belum tercakup dalam tes skenario yang diberikan oleh developer. Lalu untuk di ATIND 2 ini, evaluator akan menyusun test plan yang mana konfigurasi dari TOE yang akan diuji dan lingkungan operasionalnya itu juga disesuaikan dengan lingkungan operasional yang telah dijelaskan dalam dokumen security target. Selanjutnya, untuk ruang lingkup evaluasi EL2 pada kelas yang terakhir, yaitu kelas AVA atau Vulnerability Assessment, di sini hanya ada satu assurance komponen, yaitu pada AVAVAN 2. Pada AVAVAN 2 ini, untuk assurance komponennya disebut juga dengan vulnerability analysis. Di sini tidak ada dokumen yang dievaluasi, maksudnya bukan bermaksud tidak ada dokumentasi yang perlu dievaluasi oleh evaluator, namun tidak ada dokumen inputan khusus untuk vulnerability analysis yang diberikan oleh developer kepada evaluator. Namun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kelas pengujian ini juga akan dievaluasi. Apa saja dokumen yang berkaitan dengan evaluasi pada kelas pengujian ini itu akan saya sampaikan pada slide berikutnya. Nah, untuk di kelas vulnerability assessment ini memiliki tujuan untuk menentukan apakah terdapat potensi kerentanan yang memungkinkan mengganggu atau mengubah fungsi keamanan TOE atau mengganggu kapasitas user yang terotorisasi. Di sini hanya ada satu assurance komponen, yaitu pada vulnerability analysis AVAVAN 2. Di assurance komponen ini terdapat 12 work unit, yang mana dari keseluruhan 12 work unit itu nanti akan bertujuan untuk menentukan apakah TOE yang telah diimplementasikan dalam lingkungan operasionalnya memiliki kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh penyerang yang memiliki potensi serangan dasar. Nah, adapun evaluation evidence yang dapat dimanfaatkan sebagai inputan kita untuk melakukan pengujian, yang pertama yang pastinya yaitu dokumen security target, lalu yang kedua dokumentasi untuk development yang mana di dalamnya mencakup informasi terkait spesifikasi fungsional, desain TOE, dan juga deskripsi keamanan arsitektur. Lalu untuk dokumen yang ketiga yang dapat kita gunakan dalam proses evaluasi yaitu guidance documentation. Selain itu juga ada TOE itu sendiri, yang mana TOE yang kita evaluasi harus sesuai dengan yang tercantum dalam security target. Jadi jangan sampai di security targetnya versi 1, 2, 3, namun di TOE yang akan kita evaluasi adalah 122 atau 124. Lalu ada juga informasi publik yang tersedia untuk mendukung identifikasi potensi kerentanan yang mungkin terjadi. Jadi, pada kelas AVA ini tidak terbatas pada dokumen-dokumen yang telah diberikan oleh developer saja, tapi di sini perlu analisis dan elaborasi dari evaluator untuk melakukan pengujian pada kelas vulnerability assessment ini. Nah, untuk 12 work unit yang tadi ada dalam kelas pada assurance komponen AVAVAN 2 itu untuk yang pertama yaitu pada AVAVAN 1. Di sini persyaratannya adalah evaluator harus menguji TOE untuk menentukan bahwa konfigurasi pengujian konsisten dengan konfigurasi yang sedang dievaluasi sebagaimana yang ditentukan dalam dokumen itu. Nah,
Atas dasar itu, kenapa dokumen ST ini masih tetap kita manfaatkan hingga di kelas pengujian yang terakhir. Karena pada persyaratan pertama itu kita harus melakukan analisis apakah konfigurasi pengujian yang akan kita lakukan konsisten dengan konfigurasi yang telah disebutkan dalam ST. Nah, di sini TOE yang disediakan oleh developer itu kita perlu mengidentifikasinya dalam test plan. Lalu harus memiliki informasi terkait referensi yang unik yang sama dengan ketetapan yang dijelaskan dalam manajemen konfigurasi yang mana itu dijelaskan dalam dokumen lifecycle, khususnya pada asuransi komponen LCCMC. Nah, dan juga diidentifikasi dalam ST introduction. Di sini jangan sampai pada saat kita menyusun test plan, kita menuliskan TO identifier-nya tidak sesuai dengan manajemen konfigurasi yang sudah ditetapkan dalam ALC CMC. Lalu yang kedua, jika terdapat lebih dari satu konfigurasi, maka evaluator perlu menjelaskan semua konfigurasi pengujian konsisten dengan ST. Jadi misalkan ada beberapa peralatan yang mendukung untuk operasional TOE itu. Jadi bukan hanya satu perangkat saja yang dijelaskan dalam konfigurasi TOE, tapi seluruh yang berkaitan dengan operasional TOE tersebut. Lalu yang ketiga, evaluator perlu mempertimbangkan tujuan keamanan untuk lingkungan operasional yang dijelaskan dalam ST. Sini kenapa? Karena bisa jadi ada tujuan keamanan untuk lingkungan operasional yang mungkin dapat berkaitan untuk mendukung konfigurasi yang akan kita gunakan dalam penyusunan tes independen yang kita buat untuk melakukan vulnerability assessment. Lalu selanjutnya yaitu pada work unit AFAFAN 2. Di sini evaluator harus menguji TOE untuk menentukan TOE telah dipasang dengan benar. Nah, bagaimana cara untuk menentukan bahwa TOE itu telah dipasang dengan benar? Itu ada dua cara. Yang pertama, yaitu jika TOE itu sudah dinyatakan pas atau lulus uji pada asuransi komponen AGD PRE 1, nah, dan evaluator masih memiliki keyakinan bahwa TOE yang digunakan untuk pengujian itu telah terpasang dengan benar, maka itu sudah cukup untuk memenuhi persyaratan pada work unit ini. Atau jika tidak, dapat dilakukan langkah yang kedua, yaitu evaluator mengikuti hanya dengan berdasarkan prosedur instalasi dan petunjuk pemasangan TOE yang disediakan oleh developer. Jadi, hampir sama saja seperti kita melakukan pengujian pada kelas AGD PRE 1. Tapi mungkin untuk di langkah yang kedua ini, evaluator akan mengulangi tahapan pada AGD PRE 1 untuk memastikan bahwa TOE-nya telah terpasang dengan benar, seperti itu. Selanjutnya pada work unit yang ketiga, yaitu pada work unit AFAFAN 2-3. Di sini persyaratannya adalah evaluator harus menguji sumber-sumber informasi yang tersedia untuk mengidentifikasi potensi kerentanan dalam TOE. Nah, di sini evaluator harus karena sudah di tahapan akhir, jadi cenderung hal yang dilakukan itu bukan menguji apa yang developer berikan, tetapi di sini pada kelas AFAFAN ini cenderung apa yang harus dilakukan oleh evaluator dan apa yang perlu dipastikan oleh evaluator dari sumber-sumber informasi yang ada untuk mengidentifikasi apakah ada potensi kerentanan dalam TOE yang diuji. Nah, sumber informasi yang dapat digunakan diantaranya yaitu publikasi khusus, baik itu dari majalah, buku, dan lain-lain, serta makalah penelitian dan informasi lain yang dianggap relevan. Sedangkan
waktu yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan pencarian potensi kerentanan itu diantaranya yang pertama adalah jenis TOE itu sendiri, lalu pengalaman evaluator yang berkaitan dengan jenis TOE itu, lalu juga serangan yang potensi serangan yang diharapkan. Jadi potensi serangan yang diharapkan ini akan berkaitan dengan security problem definition yang telah didefinisikan dalam security target. Jadi kan kalau di security target itu ada bagian security problem definition dan security objective, di mana security objective untuk TOE itu untuk menjawab tujuan keamanan terhadap ancaman-ancaman yang telah diidentifikasi yang mampu diatasi oleh TOE. Nah, oleh karena itu, jadi kita mungkin akan lebih berfokus pada daftar-daftar ancaman yang telah diidentifikasi sesuai dengan dokumen security target di bagian security problem definition. Selain itu, tingkat evidence ADV dokumen. Jadi di dalam dokumen ADV tadi kan juga ada penjelasan terkait arsitektur, spesifikasi fungsional, dan desain TOI-nya. Jadi mungkin kita bisa mempertimbangkan pada saat mencari potensi kerentanan itu mempertimbangkan informasi-informasi yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut. Untuk selanjutnya, pada work unit keempat, yaitu pada AFAFAN 2, di sini evaluator harus melakukan identifikasi potensi kerentanan yang mungkin terjadi pada TOE berdasarkan ST, petunjuk penggunaan, spesifikasi fungsional, desain TOE, dan deskripsi arsitektur keamanan TOE. Nah, ini hampir mirip dengan yang saya sampaikan pada AFAFAN 3, yaitu faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan pencarian potensi kerentanan. Di sini, evaluator dapat mencari cara-cara yang mungkin untuk melemahkan fungsi keamanan TOE berdasarkan informasi yang tercantum dalam deskripsi arsitektur keamanan, terutama pada deskripsi terkait perlindungan fungsi keamanan TOE. Jadi, misalkan di dalam penjelasan deskripsi arsitektur keamanan itu mengklaim bahwa TOE ini tahan terhadap bla 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 bla, atau TOE ini setelah menerapkan mekanisme keamanan ini untuk melindungi ini, seperti itu. Nah, kita mungkin dapat mempertimbangkan itu, mencari cara yang bisa yang mencari cara yang dapat membuktikan kelemahan yang telah diterapkan untuk memastikan bahwa dia benar-benar tahan atau dia benar-benar mampu melindungi fungsi keamanan yang diklaim seperti itu. Lalu selanjutnya, di sini evaluator harus menganalisis dan menyusun hipotesis terhadap pencarian potensi kerentanan yang dilakukan dalam daftar potensi kerentanan yang kemudian diprioritaskan berdasarkan probabilitas potensi kerentanan. Asumsi kerentanan dapat dieksploitasi, serta potensi serangan yang diperlukan untuk mengeksploitasinya dan sejauh mana kontrol diberikan. Di sini daftar potensi kerentanan yang telah diprioritaskan digunakan untuk pengujian penetrasi terhadap TOE. Jadi setelah kita melakukan pencarian-pencarian yang pencarian sumber dari berbagai sumber informasi untuk mengidentifikasi potensi kerentanan TOE, terus kita sudah mencari hal-hal apa yang mungkin dapat melemahkan fungsi keamanan TOE. Nah, kita menyusun hipotesis atas hasil pencarian kita itu. Nah, hasil yang mana hasil pencarian kita itu akan dibuat dalam daftar potensi kerentanan dan kita menghitung probabilitasnya seperti apa, lalu seberapa besar kerentanan itu dapat dieksploitasi, lalu bagaimana serangan itu dapat mengeksploitasi TOE kita, dan sejauh mana kontrol yang telah kita berikan terhadap TOE kita agar
untuk mencegah terjadinya serangan-serangan itu. Nah, hal itu nanti kita prioritaskan, kita ada perhitungannya dan kita urutkan bagaimana namanya nanti adalah attack potential, calculation attack potential. Nah, untuk selanjutnya, untuk work unit yang kelima, di sini evaluator harus melakukan perekaman dalam ETR. ETR itu adalah Evaluation Technical Report terkait dengan potensi kerentanan yang teridentifikasi yang menjadi kandidat untuk pengujian dan dapat diterapkan pada TUE di lingkungan operasionalnya. Nah, di sini karena kita sudah memiliki daftar potensi kerentanan, kita perlu merekam atau melakukan pelaporan apa sih potensi kerentanan yang akan kita uji seperti itu. Terus berdasarkan hasil mungkin studi literatur kita atau kita melakukan pencarian dari berbagai penelitian, majalah, buku, ternyata ada beberapa potensi kerentanan dan dengan probabilitas sekian dan prioritas tertingginya apa. Nah, itu harus kita laporkan untuk menjadi dasar kita dalam nantinya untuk menyusun tes skenario dalam pengujian di kelas FAFAN. Untuk selanjutnya pada work unit yang ke-6 yaitu work unit FAFAN 2-6. Di sini, evaluator harus merancang uji penetrasi berdasarkan pencarian independen terhadap potensi kerentanan. Nah, evaluator ini dapat mempersiapkan uji penetrasi untuk menentukan kerentanan TUE dalam lingkungan operasionalnya terhadap potensi kerentanan yang diidentifikasi. Lalu, evaluator tidak perlu melakukan uji penetrasi di luar potensi serangan dasar. Namun dalam kondisi tertentu, evaluator dapat melakukan eksploitasi terhadap potensi kerentanan keahlian dengan dilaporkan dalam ETE sebagai kerentanan residual. Kenapa di sini hanya potensi serangan dasar? Karena di sini kita kan fokusnya pada EL2 itu merupakan untuk untuk tingkat keamanan dasar. Jadi tidak perlu sampai kita yang membutuhkan keahlian yang tinggi atau persyaratan-persyaratan untuk mengeksploitasi dengan peralatan yang mungkin lebih canggih atau seperti apa gitu. Nah, ini lain halnya jika kita melakukan pengujian untuk EL yang lebih tinggi, untuk EL3, 4, 5, dan 6, itu mungkin pada uji penetrasi pada potensi serangan dasar itu mungkin tidak berlaku lagi seperti itu. Namun harus membutuhkan keahlian dengan tools yang digunakan pun mungkin yang lebih beragam ataupun memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Untuk selanjutnya, kerentanan potensial dapat dieksploitasi oleh penyerang yang memiliki potensi serangan dasar mengakibatkan pelanggaran terhadap tujuan keamanan yang memiliki prioritas tertinggi. Kemudian, nah di sini kan dijelaskan adanya prioritas untuk kerentanan potensi kerentanannya. Sebenarnya ada beberapa faktor dalam dokumen CEM itu dijelaskan ada 5 faktor. Yang pertama, waktu yang digunakan, terus ekspertisnya seperti apa, informasi terkait TOE itu bagaimana, kemungkinan terjadinya serangan itu bagaimana, dan peralatan yang digunakan itu sampai sejauh apa. Nah, faktor-faktor potensi kerentanan yang pertama yaitu di sini terkait dengan waktu. Jadi, total waktu yang dibutuhkan oleh penyerang untuk mengidentifikasi potensi kerentanan tertentu terhadap TOE untuk mengembangkan metode serangan dan untuk melakukan
upaya melakukan penyerangan terhadap TOE. Nah, di sini ada beberapa penilaian. Yang pertama, kurang dari 1 hari, itu nilainya dianggap 0. Lalu jika total waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penyerangan itu sekitar kurang dari 1 minggu, maka nilainya 1. Jika kurang dari 2 minggu, nilainya 2. Kurang dari 1 bulan, nilainya 4. Kurang dari 2 bulan, nilainya 7. 3 bulan, 10. Dan sampai dengan lebih dari 6 bulan, itu perkiraan nilainya 19. Apakah mungkin kita melakukan pengujian kerentanan waktunya lebih dari 5 bulan atau 6 bulan? Itu sangat memungkinkan. Namun untuk di EAL 2, itu kemungkinan tidak sampai selama itu. Mungkin kita bisa jadi waktu yang dibutuhkan adalah 1 hari, 2 hari, 1 hari, atau mungkin kurang dari 1 minggu, 2 minggu, seperti itu. Atau mungkin kurang dari 1 bulan, itu masih memungkinkan untuk di tingkat EAL 2. Tapi jika EAL 5, 6, 4, 5, 6, itu mungkin sudah sangat memungkinkan jika waktu yang diperlukan untuk melakukan untuk melakukan potensi kerentanannya itu untuk melakukan serangan lebih dari 6 bulan. Selain itu, untuk faktor yang kedua, yaitu di sini ekspertisnya seperti apa. Nah, di sini ekspertis ini mengacu pada tingkat pengetahuan umum tentang prinsip yang mendasari, lalu jenis produk dan ataupun metode serangan. Di sini ada 4 tingkatan. Yang pertama, di sini penyerang tidak memiliki keahlian khusus. Jadi nilainya dianggap memiliki nilai 0. Itu. Lalu yang selanjutnya, memiliki pengetahuan luas karena terbiasa dengan behavior keamanan produk atau jenis sistem tersebut. Nah, di sini nilainya adalah 3. Lalu yang ketiga adalah untuk expert. Nah, di sini untuk yang disebut sebagai expert itu, jika penyerang tersebut terbiasa dengan algoritma, protokol, hardware, prinsip dan konsep keamanan, teknik dan alat untuk serangan, kriptografi, serangan klasik untuk jenis produk tertentu, atau terus juga metode serangan dan juga yang lainnya. Nah, di sini memiliki nilai 6. Dan yang terakhir adalah multiple expert. Di sini bidang keahlian yang berbeda itu diperlukan pada tingkat expert. Jadi misalkan yang akan kita uji adalah produk dengan tingkat keamanan tinggi dan membutuhkan beberapa expert di bidang masing-masing. Nah, ini kita bisa menggunakan expertise-nya sebagai multiple expert dengan poinnya adalah 8. Lalu faktor berikutnya adalah informasi terkait TOE. Jadi di sini ada 4 kategori. Yang pertama yaitu publik. Jika informasi terkait TOE itu tersedia secara umum dan tersedia ada di internet, maka itu kita bisa mengasumsikan bahwa knowledge of TOE-nya itu bersifat publik pada kategori publik dan nilainya adalah 0. Lalu yang kedua adalah terbatas. Di sini misalnya pengetahuan yang dikendalikan di dalam organisasi pengembang dan dibagikan kepada organisasi lain di bawah perjanjian kerahasiaan. Jadi misalkan informasi-informasi terkait TOE ini, terus bagaimana cara penggunaannya, lalu bagaimana pengembangannya, itu hanya diberikan apabila kedua organisasi atau lebih itu menandatangani NDA. Tapi jika tidak, maka jika kita dapat mengaksesnya berarti tidak termasuk dalam itu dan bisa dikategorikan dalam kategori yang publik. Lalu untuk kategori yang ketiga yaitu sensitif. Di sini misalnya pengetahuan yang dibagikan antara tim rahasia di dalam organisasi pengembang yang aksesnya dibatasi hanya untuk anggota tim yang ditentukan. Jadi misalkan di sini developer memiliki beberapa tim dan informasi terkait TOE ini hanya
diketahui oleh tim A saja. Tim B, tim C, tim D itu sampai tidak mengetahui terkait informasi dalam TOE ini. Maka TOE ini dianggap memiliki kategori sensitif. Lalu yang keempat adalah critical. Nah, di sini misalkan pengetahuan yang hanya diketahui oleh beberapa orang yang aksesnya dikontrol dengan sangat ketat atas dasar kebutuhan untuk mengetahui dan dilakukan secara individu. Nah, untuk yang kritikal ini pasti lebih tingkatannya lebih tinggi karena hanya informasi itu hanya terbatas, hanya diketahui oleh beberapa orang saja, lalu memiliki kontrol yang sangat tinggi seperti itu. Jadi untuk penilaian untuk knowledge of TOE pada kategori critical ini adalah 11. Selanjutnya faktor yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan perhitungan potensi kerentanan adalah window of opportunity. Di sini ada 5. Yang pertama, tidak ada resiko yang terdeteksi selama mengakses TOE dan tidak ada masalah dalam mengakses jumlah sampel TOE untuk melakukan serangan. Jadi di sini pada saat kita melakukan serangan ya udah tidak ada kita tidak perlu si penyerang itu tidak perlu membutuhkan harus ada berapa sampel, terus nampak tidak mempengaruhi apapun seperti itu. Nah, untuk window of opportunity pada kategori ini adalah 0. Lalu selanjutnya untuk yang kedua, kategori yang kedua yaitu easy, di mana di sini aktivitas yang dibutuhkan kurang dari 1 hari dan jumlah sampel TOE yang dibutuhkan untuk melakukan serangan kurang dari 10. Nah, untuk kategori yang ketiga yaitu moderate, di mana pada kategori ini akses diperlukan kurang dari 1 bulan dan jumlah sampel TOE yang diperlukan untuk melakukan serangan kurang dari 100. Pada kategori moderate ini nanti kita akan melakukan menilainya pada nilai 4. Lalu yang keempat yaitu difficult. Di sini akses diperlukan setidaknya selama 1 bulan atau jumlah sampel TOE yang diperlukan untuk melakukan serangan setidaknya ada 100. Jadi kalau yang tadi moderate ini kurang dari 1 bulan dan sampelnya kurang dari 100, untuk yang difficult ini minimal mulai dari 1 bulan dan minimal sampelnya adalah 100. Dan di sini nilainya nanti kita akan memberikannya adalah 10. Nah, sedangkan yang terakhir, di sini window of opportunity-nya tidak cukup untuk melakukan serangan. Jadi, misalkan, wah, butuh sampel yang kemungkinan tidak ada habisnya atau mungkin jutaan dan lain sebagainya. Nah, itu bisa masuk dalam kategori ini. Lalu untuk faktor yang terakhir adalah pertama untuk peralatan yang bersifat standar. Nah, di sini peralatan yang digunakan itu sudah tersedia, baik untuk mengidentifikasi ataupun melakukan serangan. Nah, yang termasuk dalam kategori standar ini apa saja? Yang pertama, misalkan berupa bagian dari TO itu sendiri, misalkan debugger dalam sistem operasi. Lalu juga bisa didapatkan dengan mudah, misalkan menggunakan undahan dari internet, lalu menggunakan analisa protokol atau skrip serangan yang sederhana. Nah, ini bisa dikategorikan standar dengan nanti kita akan memberikan skornya adalah 0. Lalu yang kedua, kategori yang kedua adalah spesialis, di mana di sini peralatan khusus tidak tersedia untuk penyerang, tetapi bisa didapatkan tanpa usaha yang berlebihan. Misalkan alat analisis daya atau penggunaan ratusan PC yang terhubung ke internet itu bisa masuk dalam kategori ini, ataupun pengembangan skrip dan program untuk serangan yang lebih luas. Nah, untuk analisis daya ini mungkin kita bisa mungkin akan terjadi pada beberapa perangkat atau beberapa algoritma kriptografi yang diimplementasikan pada hardware seperti itu. Misalkan kalau tidak salah ada
kita mengimplementasikan algoritma kriptografi yang pada perangkat IoT. Nah, untuk memastikan atau kita untuk mendapatkan kunci yang digunakan, itu serangan yang dilakukan misalkan dengan melakukan correlation power analysis, yaitu dengan mengkorelasikan keluaran daya keluaran yang kita yang dihasilkan selama proses enkripsi ataupun dekripsi menggunakan perangkat tersebut. Jadi nanti dari perubahan daya yang ada lalu akan ditangkap oleh sebuah alat penganalisis daya untuk mendapatkan statistik bagaimana perubahannya dan untuk dianalisis mendapatkan kunci kriptografi yang digunakan. Nah, itu mungkin bisa masuk dalam kategori ini. Nah, untuk peralatannya memang akan membutuhkan peralatan khusus, tapi di situ sudah ada beberapa peralatan yang dapat digunakan, jadi bisa didapatkan tanpa usaha yang berlebihan. Seperti itu. Lalu untuk kategori yang ketiga, di sini peralatan yang dipesan terlebih dahulu tidak tersedia untuk umum karena mungkin perlu diproduksi secara khusus. Jadi di sini kita custom gitu mungkin peralatannya, jadi tidak memang benar-benar dikhususkan untuk melakukan serangan khusus untuk dengan metode tertentu. Tuh. Untuk di sini penilaiannya adalah 7 dan yang terakhir ini sama hampir mirip, namun situasinya di mana berbagai jenis peralatan yang dipesan terlebih dahulu diperlukan untuk langkah-langkah serangan yang berbeda. Dan di sini adalah nanti kita akan memberikan poinnya 9. Nah, pada saat kita menentukan potensi serangan, itu kita harus mempertimbangkan ke 5 faktor-faktor ini. Lalu kita menjumlahkan kira-kira waktunya berapa, misalkan kurang dari 1 minggu berarti nilainya 1 pada untuk terkait dengan waktu. Lalu faktor untuk ekspertisnya bagaimana, misalkan tanpa memiliki keahlian khusus sudah bisa, misalkan 0, berarti kita jumlahkan, terus informasi terkait TOE-nya bersifat seperti apa, publik apa, atau terbatas atau sensitif, misalkan terbatas, kita bisa berikan poin 3. Lalu kemungkinan terjadinya bagaimana dan peralatan yang dibutuhkannya bagaimana, nanti kita jumlahkan semua. Dan itu nanti akan menjadi dasar kita untuk menentukan apakah serangan yang dilakukan itu bersifat basic ataupun sudah sudah ada pada tingkat moderate. Memungkinkan pengujian dapat diulang. Dokumentasi pengujian harus mencakup, nah ada beberapa hal yang harus tercakup dalam dokumentasi pengujian. Yang pertama yaitu identifikasi potensi kerentanan yang sedang diuji oleh TOE. Lalu yang kedua adalah instruksi untuk menghubungkan dan mengatur semua peralatan uji yang diperlukan sebagaimana diperlukan untuk melakukan uji penetrasi. Lalu yang ketiga yaitu instruksi untuk menetapkan semua kondisi awal prasyarat uji penetrasi. Yang keempat adalah instruksi untuk menstimulasi fungsi keamanan TOE. Lalu kelima adalah instruksi untuk mengamati perilaku fungsi keamanan TOE. Lalu yang keenam adalah deskripsi semua hasil yang diharapkan dan analisis yang diperlukan yang harus dilakukan pada perilaku yang diamati untuk dibandingkan dalam hasil yang diharapkan. Dan yang terakhir adalah instruksi untuk mengakhiri pengujian dan menetapkan kondisi pasca uji yang diperlukan untuk TOE. Nah, ini hampir mirip pada saat kita melakukan penyusunan tes skenario pada kelas ATE sebelumnya di ATIND. Hal-hal yang harus tercakup itu apa saja itu hampir sama. Tapi mungkin karena ini untuk pentest, untuk vulnerability analysis, jadi ada beberapa tambahan yang perlu ditambahkan pada tes skenario itu, yaitu
instruksi ini. Yang kedua, instruksi untuk menghubungkan dan mengatur semua peralatan uji yang diperlukan untuk melakukan uji penetrasi. Tapi untuk persyaratan kondisi awalnya harus seperti apa, terus bagaimana kita untuk mengamati fungsi keamanan TOE, dan hasil yang diharapkan serta hasil aktualnya seperti apa yang nanti dibandingkan itu sama seperti pada kelas ATE IND. Lalu selanjutnya pada work unit AFAFAN 2-8. Di sini evaluator harus melakukan pengujian penetrasi. Jadi setelah evaluator menentukan potensi kerentanan, terus dia menyusun dokumentasi uji untuk penetrasi, lalu di sini dia melakukan uji penetrasi. Nah, evaluator itu menggunakan dokumen uji penetrasi yang dihasilkan dari unit kerja pada AFAFAN 2-6 sebagai dasar untuk melaksanakan uji penetrasi pada TOE. Namun, hal ini tidak menghalangi evaluator untuk melakukan uji penetrasi ad hoc tambahan. Jadi misalkan pada AFAFAN 2-6 tadi kita kan merancang uji penetrasi secara independen dan memprioritaskan potensi kerentanannya. Tapi misalkan kita mau melakukan, kan disebutkan bahwa evaluator tidak perlu melakukan uji penetrasi di luar potensi serangan dasar. Nah, misalkan ternyata ada beberapa rancangan uji pentest kita yang membutuhkan potensi kerentanannya itu moderate atau expert seperti itu. Nah, itu kita bisa juga melakukan, kalau berdasarkan AFAFAN 2-8 ini, kita bisa juga melakukan pengujian pada tingkatan tersebut, tapi sebagai uji tambahan, bukan sebagai uji utama. Dan itu nanti akan dijelaskan dalam dokumen Evaluation Technical Report sebagai tes skenario residu. Lalu selanjutnya pada persyaratan yang ke-9, yaitu pada work unit AFAFAN 2-9, di sini evaluator harus mencatat hasil aktual dari uji penetrasi. Sama seperti sebelum-sebelumnya, bahwa setiap uji yang kita lakukan itu harus dicatat, baik itu apabila pada saat kita merancang kita menyusun expected result-nya seperti apa, pada saat sudah melakukan pengujian kita harus mencatat aktual result-nya seperti apa. Nah, di sini meskipun terdapat beberapa rincian spesifik dari hasil pengujian aktual yang mungkin berbeda dari yang diharapkan. Misalkan pada kolom waktu dan tanggal dalam catatan audit. Nah, namun hasil keseluruhannya itu harus sama. Jadi misalkan pada informasi dalam auditnya waktu dan tanggalnya itu berbeda, itu masih tidak masalah, namun secara keseluruhan dari hasil pentest yang kita lakukan antara expected result dan actual result-nya itu harus sama. Nah, apabila terjadi ketidaksesuaian atau tidak sesuai dengan harapan, maka kita harus menganalisis kenapa hal itu bisa terjadi, dan kita harus memberikan penjelasan dan alasannya, serta menjelaskan dampak-dampak yang bisa terjadi apabila ternyata expected result-nya seperti ini dan actual result-nya tidak sesuai dengan expected result-nya. Lalu selanjutnya pada work unit AFAFAN 2-10, di sini evaluator harus melaporkan dalam ETR upaya pengujian penetrasi dengan menguraikan pendekatan, konfigurasi, kedalaman, dan hasil pengujian. Nah, hal ini sebenarnya bertujuan untuk memberikan gambaran terkait upaya pengujian penetrasi yang dilakukan oleh evaluator, agar evaluator lain dan otoritas evaluasi itu mendapatkan wawasan tentang pendekatan pengujian penetrasi yang dipilih, jumlah pengujian penetrasi yang dilakukan, konfigurasi pengujian TOE, dan hasil keseluruhan dari pengujian penetrasi. Nah, informasi yang tercakup dalam dokumen ETR yang kita laporkan itu adalah konfigurasi pengujian TOE itu sendiri, interface TOE yang menjadi fokus pengujian penetrasi, dan hasil pengujian penetrasi. Sebenarnya pada tahapan ini
kenapa harus melaporkan dalam ETR terkait pendekatan yang digunakan, konfigurasi, kedalamannya sampai sejauh apa, dan hasil pengujiannya itu bukan hanya terbatas untuk ya agar bisa direproduksi ulang, agar bisa mengikuti langkah-langkah yang telah digunakan, bukan hanya seperti itu, tapi karena pada saat kita nanti di laboratorium ataupun pada saat proses sertifikasi itu akan ada review secara bertahap. Misalkan pada level pertama itu uji dilakukan oleh evaluator, maka nanti hasil pengujian yang dilakukan oleh evaluator itu akan direview oleh lead evaluator. Nah, hasil jika telah direview oleh lead evaluator itu dalam struktur organisasi laboratorium itu pasti ada yang namanya manajer teknis, dan biasanya laporan hasil pengujian untuk setiap kelas itu akan direview juga oleh manajer teknis untuk sebelumnya disampaikan kepada lembaga sertifikasi produk. Nah, di lembaga sertifikasi produk itu yang pertama ada sertifikator. Nah, di sertifikator ini akan menguji setiap persyaratan-persyaratan dan setiap hasil evaluasi dari laboratorium. Apakah menurut sertifikator ini sudah sesuai atau belum, itu akan direview juga oleh sertifikator. Dan hasil review dari sertifikator itu akan berupa dokumen review report, yang mana dokumen review report itu akan diteliti atau akan direview juga oleh manajer teknis di lembaga sertifikasi produk, seperti itu. Untuk hasil akhirnya adalah jika terjadi ketidaksesuaian, dilakukan rapat kemajuan evaluasi berdasarkan developer. Jika tidak, maka akan melanjutkan ke pengujian untuk di kelas berikutnya. Nah, misalkan pada kelas AFAFAN ini sudah sampai di kelas akhir, berarti di situ sudah mulai melanjutkan seluruh kelas pengujian selesai, dilanjutkan dengan penyusunan untuk evaluation report ataupun certification report untuk proses pengeluaran sertifikat hasil uji. Jadi kenapa di sini disebutkan dapat mendapatkan pengawasan dari evaluator lain dan otoritas evaluasi. Itu karena memang dalam struktur lab dan juga LS Pro itu ada berbagai pengawasan yang berjenjang seperti itu. Lalu selanjutnya pada work unit AFAFAN 2-11. Di sini evaluator harus menguji hasil dari semua pengujian penetrasi untuk menentukan bahwa TOE tahan terhadap penyerang yang memiliki potensi serangan dasar. Nah, di sini pada AFAFAN 2-6 dan 2-7 kita kan sudah melakukan perhitungan potensi kerentanan dari berbagai faktor, mulai dari waktu, peralatan, keahlian, dan kemungkinan terjadinya, dan juga informasi yang tersedia terkait TOE itu sendiri, seperti itu. Nah, hasil perhitungan yang kita lakukan itu disebut sebagai attack potensial ini. Nah, itu jika nilai yang kita peroleh dari perhitungan itu adalah 0-9, itu termasuk dalam kategori basic. Nah, 10-13 enhanced basic, 14-19 moderate, 20-24 high, dan di atas 25 itu termasuk beyond high. Nah, kenapa tadi kita ada beberapa nilai-nilai ini, ya karena hasil dari perhitungan itu akan digunakan pada kelas penguji pada work unit di AFAFAN 211 ini. Nah, di sini masih ada pengkategorian lagi, yaitu di mana TOE resisten pada basic ini dia tidak termasuk tidak, maka kayak seperti dianggap diabaikan atau
misalkan hanya memiliki basic-basic saja, maka itu tidak termasuk dalam pengujian di kelas AVA. Nah, apabila hasil atau potensialnya kita tadi itu adalah enhanced basic, nah di sini maka dapat diartikan bahwa pengujian penetrasi tersebut apakah memiliki ketahanan basic terhadap memiliki ketahanan pada kategori basic. Nah, di sini untuk yang di kategori basic ini adalah pada asuransi komponen untuk di AFAFAN 1 dan AFAFAN 2. Tapi jika basic kita melakukan pengujian untuk asuransi komponen di AFAFAN 3, 4, ataupun 5, maka kategori basic ini sudah tidak berlaku atau dianggap fail seperti itu. Begitu juga untuk yang enhanced basic, moderate, dan high. Nah, untuk work unit yang terakhir, yaitu di sini evaluator harus melaporkan dalam ETR semua kerentanan yang dapat dieksploitasi dan kerentanan residual dengan mencakup informasi pertama, sumber-sumber yang digunakan apa saja, lalu SFR yang belum terpenuhi apa saja, ataupun bisa dijelaskan SFR yang sudah terpenuhi, lalu deskripsinya bagaimana, dan yang keempat, apakah kerentanan tersebut dapat dieksploitasi di lingkungan operasionalnya atau tidak, dan yang terakhir adalah jumlah waktu, tingkat keahlian, tingkat pengetahuan tentang TOE, tingkat peluang, dan peralatan yang digunakan, atau faktor-faktor yang kita hitung dalam potential attack tadi, untuk melakukan kerentanan yang teridentifikasi dan nilai potensi serangan terhadap penilaian kerentanan dan ketahanan TOE. Jadi di sini kita menguji bahwa kita harus memastikan bahwa semua hal yang kita lakukan pada AFAFAN 1 sampai AFAFAN 11 tadi itu sudah tercakup dalam laporan ETR ini. ETR yang mana ETR itu adalah Evaluation Technical Report. Seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya informasi apa saja sih yang tercakup dalam Test Plan Report AFA atau ETR AFA? Yang pertama adalah AFA Test Plan Identifier dan TOE Identifier. Jadi, kenapa di sini perlu ada pengidentifikasi untuk test plan AFA-nya? Karena bisa test plan yang telah disusun oleh evaluator itu ternyata tidak sesuai atau dianggap kurang sesuai untuk skenario-skenario ataupun potensi-potensi kerentanan yang sudah diidentifikasi oleh evaluator, sehingga perlu ada perbaikan atau penambahan. Jadi nanti akan ada AFA test versi 1.0.0, AFA test plan versi 1.1.0, dan juga selanjutnya. Lalu kenapa ada TO dengan AFAFAN pada 2 strip 1, yaitu berkaitan